Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang wadah kekacauan yang kembali untuk balas dendam. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan MC yang tidak lagi menjadi budak, bahkan mulai mendapatkan kekuatannya setelah menyerap darah monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga telah mencoba mencari sisa-sisa faksi dari salah satu masternya yang menguasai alam murim dengan mengambil pekerjaan dari dunia bawah maupun pasar gelap. Beberapa saat kemudian orang-orang yang akan memasuki portal pun telah tiba. Pria ini adalah Minhon dan dia menyapa Honim yang baru saja tiba. Minhon memperkenalkan mereka kepada rekannya dan Honim sudah seperti adiknya, jadi mereka harus menjaganya dengan baik-baik. Ini adalah operasi pertama Honim dan Minhon meminta mereka agar bersikap santai. Walau Honim sudah berusaha tapi tetap saja dia merasa sedikit gugup. Minhon mengerti dan dia bersama rekannya akan melindungi para player pemula jika sesuatu yang buruk terjadi. Tak hanya itu, Minhon juga membawa rekan lainnya di mana mereka adalah para pengembara. Hal itu tentu saja mengejutkan Honim dan temannya karena para pengembara adalah orang-orang yang tidak memiliki identitas secara resmi. Namun Minhon memintanya tidak khawatir karena orang-orang ini telah bersamanya selama 3 tahun dan mereka pasti bisa membantu. Iron mengerti kenapa para player pemula kerap menghindari para pengembara disebabkan mereka dikenal orang-orang yang tidak lebih buruk dibanding para iblis. Akan tetapi perhatian Iron tertuju pada gadis yang bahkan tidak terkejut saat mengetahui pengembara akan bergabung. Instingnya pun mengatakan jika gadis itu mungkin saja adalah orang yang dicarinya. Pada malam hari, Minhon dan Honim terlihat bersenang atas pencapaian mereka hari ini yang meningkatkan poin pengalamannya dengan pesat. Mereka juga berharap besoknya mereka bisa berburu sendiri dan alasannya datang ke tempat ini tanpa memberitahu orang tuanya karena usulan dari Minhon agar mereka mendapatkan pertarungan yang nyata. Minhon paham dan untuk itu dia sudah menyiapkan tempat terbaik untuk melakukannya. Maka dari itu dia meminta mereka istirahat malam ini karena besok pasti akan melelahkan. Saat para player pemula itu pergi, maka orang-orang ini tertawa karena semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu gadis yang berasal dari kelompok player pemula datang dan ingin duduk di dekat Iron. Gadis ini penasaran level berapa bela diri Iron karena dia bahkan tidak ikut campur dalam proses perburuan hari ini. Iron menjawab jika menanyakan level seseorang merupakan sesuatu yang kurang sopan dan gadis ini meminta maaf karena dia hanya seorang pemula yang belum mengerti akan hal itu. Bagi Iron cara berbohong gadis di sampingnya sangat buruk, bahkan dia tidak menampakkan raut wajah terkejutnya. Karena mereka akan melakukan perburuan bersama, maka gadis ini ingin mengetahui namanya. Saat mendengarnya dia sedikit terkejut karena nama itu terdengar tidaklah asing. Di sela itu gadis lainnya datang dan meminta Yuna untuk istirahat karena gilirannya untuk berjaga. Yuna merasa Iron bukanlah orang jahat tapi aura miliknya benar-benar sangat aneh. Keesokan harinya perburuan kembali dimulai dengan Minhon yang mendominasi para monster. Lalu rekannya memberitahu jika portal sebentar lagi akan tertutup dan mereka sebaiknya keluar. Minhon pun menyuruh Honim dan rekan pemula lainnya untuk segera keluar, jika tidak maka mereka tidak bisa keluar lagi sampai bos di tempat ini dikalahkan. Namun Honim masih belum puas dan mereka pasti bisa mengalahkan para bos monster bersama-sama. Dia enggan terus lari hanya karena adanya musuh kuat, dan jika seperti ini terus maka dia pasti takkan berkembang. Maka dari itu dia memohon agar Minhon tetap di sini dan menghadapi bos monster bersama.
Ucapan itu membuat Minhon tersenyum karena bocah pemula di hadapannya telah jatuh dalam perangkapnya. Dikarenakan langkah selanjutnya sudah diputuskan, maka Minhon akan menyerahkan monster yang ada di belakangnya. Dengan penuh semangat, Honim sudah menunggu saat seperti ini di mana dia akan bertarung secara langsung. Pertarungan pun dimulai sekaligus menandakan jika portal telah tertutup. Hanya saja menghadapi monster orc terlalu berlebihan bagi Honim, bahkan dia beberapa kali dibuat mundur. Dia pun meminta Minhon untuk datang membantunya karena timnya tidak bisa mengatasi monster itu. Akan tetapi Minhon tidak bisa melakukannya karena dia juga sedang sibuk menghadapi monster yang datang. Situasi Honim benar-benar sangat buruk karena dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Dengan ini maka Honim harus menggunakan gulungan rahasia yang dibawanya. Gulungan tingkat tinggi itu menghasilkan kobaran api yang dahsyat di area tersebut. Dengan ini maka monster yang menyerangnya dapat dikalahkan. Beberapa saat kemudian Minhon datang sambil meminta maaf atas keterlambatannya. Ayah Honim mengatakan jika dia tidak boleh menggunakan gulungan sihir tingkat tinggi itu kecuali situasinya sudah sangat berbahaya. Lalu Minhon menanyakan apakah dia sudah tidak memiliki gulungan seperti itu dan Honim membenarkannya karena gulungan sihir itu sangatlah mahal dan hanya sekali pakai. Dikarenakan Honim sudah tidak memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, maka Minhon akan memulai rencananya. Yang benar saja dia menggunakan gulungan sihir yang di dalamnya terdapat tali untuk mengikat instan. Tak hanya Honim tapi ketiga rekan lainnya juga bernasib sama. Raut wajah Minhon pun seketika berubah menjadi menakutkan. Sambil tertawa Honim meminta Minhon untuk melepaskannya dan berhenti bercanda seperti ini. Akan tetapi dia malah menamparnya dan mengatakan jika ini adalah hukuman karena sudah tidak mendengarkan orang tuanya. Ini bukanlah candaan dan dia akan menjadikannya sandera untuk mendapatkan uang yang banyak dari orang tua yang kaya. Untuk itu maka dia akan mulai dengan memotong salah satu dari telinganya. Namun sebelum melakukannya Yuna telah berhasil meloloskan diri, bahkan dia berhasil menebasnya. Tak hanya itu dia juga langsung mengincar kepala milik Minhon sehingga pertarungan takkan terhindarkan. Minhon cukup terkejut bagaimana bisa seorang pemula lolos dari belenggu sihirnya. Kini Minhon mengerti bagaimana dia bisa melakukannya saat melihat aura pedang yang digunakan oleh Yuna. Hal itu membuat Minhon terpukul mundur dan terseret. Minhon tak mengerti kenapa Yuna menggunakan bela diri, padahal informasi yang diperolehnya menunjukkan dia seorang player. Bagi Yuna mereka berdua sama saja karena Minhon juga tidak terlihat seperti player rank D, melainkan lebih kuat. Di saat yang sama salah satu dari sang pengembara yang mengambil tugas dalam misi ini meminta Minhon untuk mundur. Dengan melihat aura pedang gadis itu, maka mereka berdua berada di level yang hampir sama dan sudah seharusnya ahli bela diri melawan sesamanya. Situasi Yuna benar-benar sangat buruk karena dia terkepung oleh musuh yang banyak dan cukup kuat. Dikarenakan gadis itu tidak menyerang, maka pria ini memulai serangannya terlebih dahulu. Hal itu membuat Yuna kesulitan mengatasi tiap serangan yang datang padanya. Pria ini terus tertawa karena gadis yang dilawannya tampak sangat mempesona. Yuna yang murka mendengar hal itu mulai membalas tiap serangan. Dia menyerang secara bertubi-tubi tapi tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai lawannya. Meski begitu dia terlihat berhasil memojokkan pengembara ini. Namun masalah lainnya datang di mana musuh berikutnya datang dan memaksanya untuk mundur. Di sela itu Minhon meminta Iron untuk menangkap wanita itu karena dia seharusnya dibayar untuk hal tersebut.
Saat Iron mendekat, Yuna dipenuhi keringat karena perasaan sangat buruk. Semua itu disebabkan tatapan milik Iron sangat mengintimidasi, seakan dia memiliki sesuatu yang menakutkan. Hal ini membuatnya penasaran siapa sebenarnya pria itu dan kenapa auranya sangat menakutkan. Tak hanya sekedar menakutkan, tapi aura merah pekat ini tidaklah asing. Namun Yuna menduga jika perasaannya pasti salah dan mustahil aura ini seperti yang dipikirkannya. Master Iron pernah mengatakan jika dia adalah penguasa dalam kultus iblis surgawi. Iron pernah mendengar tentang sekte iblis maupun kultus iblis, tapi dia belum pernah mendengar tentang kultus iblis surgawi. Muwang menegaskan asal-usul dari sekte iblis adalah kultus iblis surgawi itu sendiri. Berdasarkan pengetahuan manusia saat ini, Iron menegaskan jika kultus iblis dikenal sebagai musuh semua faksi dan mereka juga terkenal organisasi yang mengguncangkan dunia. Ucapan itu membuat Muwang kesal dan mempertanyakan apakah dirinya terlihat seperti itu. Dia juga tak menyangka semenjak kepergiannya aliansi bela diri menyebarkan propaganda semau mereka. Bagi Muwang mereka hanyalah makhluk menyedihkan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka dari itu dia ingin muridnya memberikan pelajaran kepada orang-orang di luar sana. Iron sangat yakin jika gadis di depannya menggunakan kultivasi iblis, dan meskipun dia bisa menipu orang-orang tapi tidak dengan penilaiannya. Saat berada dalam pembuangan sebagai budak, salah satunya temannya mengungkapkan sebuah rumor di mana sisa-sisa kultus iblis selalu menyelamatkan orang yang diculik lalu merekrutnya ke dalam keyakinan mereka. Iron tak menyangka jika omongan budak itu bukanlah sekedar ocehan belaka. Kemudian pengembara di sampingnya terus menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Iron pun menjawab dengan meminta orang itu diam, karena hal itu sangat mengganggunya. Hal ini membuat Minhon kebingungan, karena dia hanya menyewa orang-orang dari pasar gelap, seperti Iron hanya untuk berjaga-jaga, tapi dia malah bertingkah aneh. Pria ini mengerti dan dia memutuskan untuk menghabisinya saja, karena sudah sangat kesal. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun menyerang dengan aura pedang miliknya. Namun hal mengejutkannya terjadi di mana pedang miliknya malah hancur. Dia tak mengerti bagaimana bisa pedang yang diselimuti aura pedang hancur dengan begitu mudahnya. Hal ini membuatnya berpikir jika Iron pastinya seseorang dengan level yang jauh lebih tinggi. Para rekannya pun datang dan memutuskan untuk menyerangnya secara bersama-sama. Pria ini berusaha menghentikan rekannya karena melawan sosok itu mungkin sangat berbahaya. Bagi Iron hal itu sudah terlambat karena dia takkan membiarkan mereka untuk kabur. Dalam waktu singkat bola hitamnya melesat dan membuat bagian tubuh mereka menjadi sasaran empuk baginya. Dengan ini maka Iron berhasil menghabisi mereka tanpa perlu bergerak dari tempatnya. Minhon yang mulai panik meminta Iron tenang terlebih dahulu, padahal dia sudah membayarnya untuk misi. Di sela itu Iron mengatakan jika Minhon terlalu fokus padanya tanpa mewaspadai bahaya lainnya. Yang benar saja Yuna telah tiba di belakangnya sambil melayangkan tebasannya. Dalam waktu singkat dia sudah terpenggal tanpa bisa melakukan apapun. Setelah melihat Yuna menghabisi target tanpa ampun, Iron menanyakan apakah dia akan mencoba melakukan hal yang sama padanya. Namun Yuna tidak berpikiran seperti itu karena melakukannya sama saja sedang menggali kuburannya sendiri. Meski begitu Yuna tidak mengerti tujuan dari Iron karena dia mengambil misi bersama para penipu tapi malah membangkang. Jadi dia yakin dirinya pasti memiliki tujuan dan dia akan membantunya dengan harapan Iron mengampuninya.
Iron penasaran apakah gadis itu tidak keberatan jika dia menginginkan hidupnya. Sambil tersenyum Yuna tak yakin itulah tujuan Iron karena dia sudah pasti melakukannya sejak awal jika menginginkan kematiannya. Setelah mendengar itu Iron menganggap gadis itu terdengar pintar. Di saat yang sama bos monster di dalam portal ini menunjukkan dirinya. Dikarenakan gadis itu mengatakan ingin membantunya, maka Iron menyuruhnya untuk menghabisi monster troll raksasa tersebut. Tanpa basa-basi gadis itu pun melesat maju, karena baginya Iron lebih menakutkan dari monster tersebut. Beberapa saat kemudian mereka pun berhasil keluar dari portal. Honim tak menyangka orang yang dipercayainya malah melakukan hal keji ini, padahal mereka sudah lama kenal. Lalu mereka mengucap terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Yuna dan Iron. Tapi Honim penasaran kenapa Yuna menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah seniman bela diri, bukannya player, dan kenapa dia bergabung dalam party pemulanya. Lalu Yuna meminta mereka untuk ikut dengan orangnya, sekaligus mendapatkan penjelasan dalam perjalanan pulang. Dikarenakan semua orang sudah pergi, maka Yuna menanyakan hal yang diinginkan oleh Iron. Tanpa basa-basi Iron langsung saja menanyakan apakah gadis itu berasal dari kultus iblis maupun kultus darah. Ucapan itu sangat mengejutkan gadis ini dan benar-benar tak mengerti yang dimaksudnya. Iron meminta gadis itu tidak khawatir karena dia takkan melaporkannya pada aliansi bela diri dan hanya ingin mengetahui identitasnya. Tatapan Yuna seketika berubah dan dia juga menanyakan apakah Iron adalah anggota kultus. Iron merasa dirinya yang bertanya duluan dan jika dia anggota kultus, apakah gadis itu bisa bertindak sesukanya. Dalam waktu singkat Iron terkepung dan harus mengungkapkan identitasnya. Akan tetapi Iron takkan bersikap lunak lagi dan ini adalah kesempatan terakhir untuk menjawab apakah dia anggota kultus surgawi maupun kultus darah. Aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Iron sangatlah kuat menunjukkan jika dia benar-benar akan menghabisi mereka. Para orang-orang yang mengepungnya tak menyangka akan merasa sesak hanya dengan berdiri di sampingnya. Yuna pun mengungkapkan jika dia berasal dari kultus darah. Dia yakin jika Iron bukanlah seseorang yang bisa diatasi oleh orang-orangnya. Lagian dia juga adalah penolongnya, tapi sikap yang bawahannya tunjukkan cukup pantas karena identitas kultusnya sangatlah rahasia. Sekarang dia sudah menjawab pertanyaannya dan Yuna berharap Iron pun akan melakukan hal yang sama. Apakah dia juga adalah bagian dari anggota kultus iblis? Untuk sekarang Iron merasa dia adalah anggota kultus dan Yuna sebaiknya menepati janji untuk membantunya. Mereka pun pergi bersama dan Yuna membuka topeng miliknya. Yang benar saja dia memakai identitas palsu karena memperlihatkan wajah aslinya dapat menimbulkan sesuatu yang tak diinginkan. Dengan wajah datar Iron memuji wajah Yuna yang cantik. Yuna tersenyum dan menanyakan apakah Iron memakai wajah aslinya. Iron membenarkannya dan hanya ada sedikit perubahan pada wajahnya dibandingkan wajah aslinya selama ini. Yuna lanjut mengatakan apakah nama aslinya benar-benar adalah Iron. Dia pun membenarkannya dan hal itu mengejutkan Yuna karena hanya ada satu yang memiliki nama itu. Lalu Iron meminta agar basa-basi ini dihentikan dan dia dapat melihat Yuna menggunakan topeng senilai ratusan juta menunjukkan dia memiliki banyak uang. Tak hanya itu tujuannya pasti hanya satu yaitu sedang merekrut pengikut baru. Yuna tidak memungkiri hal itu tapi semuanya menjadi rumit atas kehadiran Minhon. Kemudian dia penasaran jenis bela diri yang digunakan oleh Iron dalam portal.
Hanya saja Iron mengatakan jika dia belum bisa memakai bela diri. Hal itu tentu saja mengejutkan Yuna karena dia bisa mengalahkan orang-orang dengan level tinggi dengan begitu mudah. Bagi Iron kekuatan itu sama seperti sebuah skill yang ditembakkan ke arah musuh namun dengan kecepatan yang tidak bisa mereka hindari. Lalu Yuna menanyakan pertanyaan terakhir, apakah Iron benar-benar telah menghabisi rekannya? Ucapan itu seketika membuat area sekitar berubah disebabkan tekanan yang ditimbulkan oleh Iron. Yuna tak menyangka tubuhnya tidak bisa bergerak, padahal Iron melakukannya tanpa menggerakkan jarinya. Tekanan ini seperti sosok yang berada di puncak di dalam kultusnya. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di markas kultus. Yuna masih belum yakin apakah Iron adalah player di masa lalu yang dirumorkan telah mengkhianati rekannya dan diasingkan sebagai budak. Tapi sekarang dia adalah penolongnya dan membawanya ke markas sudah termasuk penuh resiko. Di saat yang sama seseorang berlari ke arahnya dengan penuh amarah. Sosok ini adalah Kanhan dan dia telah mendengar adanya seseorang yang mengancam nonanya. Maka dari itu dia akan memberi pelajaran kepada orang tak tahu diri di hadapannya. Yuna yang melihat itu berusaha menghentikan kakeknya yang telah lepas kendali. Akan tetapi dia terlambat dan pertarungan ini tak bisa terhindar lagi. Namun siapa sangka Iron mengatasi tinju itu tanpa bergeming sambil menanyakan apakah ini cara anggota kultus memperlakukan penyelamatnya.